Sistem hukum dan peradilan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas penegakan hukum. Kanjuruhan, ribuan Aremania ini kembali turun ke jalan, menghitamkan Kota Malang, menuntut keadilan. Tagar percuma lapor polisi belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak orang mengeluh akademisi bermunculan menyuarakan pernyataan sikap pada pemilu 2024. Di antaranya puluhan forum rektor Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan dan dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia menggelar unjuk rasa jelang putusan batas minimal umur Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Dari adanya kasus-kasus ini, jelas bahwa reformasi sistem hukum dan peradilan di Indonesia masih memerlukan kerja keras dan komitmen dari semua pihak. Transparansi, akuntabilitas, dan edukasi masyarakat menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan terpercaya. Tahukah kalian tentang sistem hukum dan peradilan nasional kita? Sistem hukum dan peradilan nasional adalah kerangka aturan dan institusi yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Unsur utama yang membentuk sistem hukum dan peradilan yaitu yang pertama ada hukum tertulis dan tidak tertulis, yang kedua lembaga-lembaga penegak hukum, ketiga budaya hukum masyarakat, dan yang terakhir proses penegakan hukum. Sebelum kita membahas hierarki peraturan perundangan di Indonesia, mari kita melakukan perjalanan singkat ke masa lalu untuk melihat bagaimana para pahlawan kita meletakkan dasar-dasar hukum negara ini. Sidang BPUPKI pada 1945, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Supomo berdebat sengit tentang dasar negara. Dari sinilah lahir Pancasila yang kemudian menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Selain Pancasila, BPUPKI juga menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. Apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang? Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 mengharuskan tokoh-tokoh untuk segera menyusun dan mengesahkan unsur-unsur penting berdirinya sebuah negara. Setelah proklamasi kemerdekaan, Soekarno dan Hatta bersama dengan tokoh-tokoh lainnya segera mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan pada 18 Agustus 45 pada sidang PPKI yang menjadi fondasi sistem hukum Indonesia merdeka dengan segera. Perjalanan hukum Indonesia tentu melewati dinamika perjuangan yang sangat keras. Periode 1949 hingga 1959 merupakan masa eksperimen konstitusional di mana Indonesia mencoba berbagai bentuk pemerintahan dan dasar negara, seperti berdirinya Republik Indonesia Serikat dan penggunaan UUD-S 1950. Dekrit Presiden 1959 menandai Indonesia kembali ke UUD 1945. Isi dari Dekrit Presiden 1959 yaitu yang pertama, membubarkan Badan Konstituante, yang kedua, meninggalkan UUD-S 1950, dan yang ketiga, kembali menggunakan UUD 1945, dan yang terakhir, membentuk MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Sekarang, mari kita masuk ke sistem hukum di Indonesia. Sebelum itu, mari kita mengenal definisi dari hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan berfungsi untuk memberikan rasa tentram dan akan diberikan sanksi bagi pelanggarnya. Hierarki hukum Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang pertama yaitu UUD 1945, diikuti TAP MPR, kemudian Undang-Undang Perpu, kemudian Peraturan Pemerintah atau PP, kemudian Peraturan Presiden atau Perpres, dan yang terakhir Peraturan Daerah atau Perda. Di puncak hierarki atau piramida
berdiri kokoh Undang-Undang Dasar 1945. Inilah kitab suci konstitusi negara Indonesia. Semua peraturan di bawahnya harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengannya. UUD 45 adalah fondasi negara yang memuat prinsip-prinsip dasar bernegara dan hak-hak fundamental warga negara. Di bawahnya ada ketetapan MPR. Meski saat ini perannya tidak sebesar dulu, TAP MPR masih memiliki posisi penting dalam hierarki. TAP MPR yang masih berlaku umumnya berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Selanjutnya, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh DPR bersama Presiden atau Presiden dalam keadaan darurat. Keduanya mengatur hal-hal pokok dan utama dalam bernegara. Selanjutnya ada peraturan pemerintah. PP ini dibuat untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Anggap saja PP ini sebagai buku pedoman yang menjelaskan detail teknis dari undang-undang. Turun lagi kita temui peraturan presiden. Perpres biasanya berisi aturan yang lebih spesifik baik untuk menjalankan PP atau hal-hal yang menjadi wewenang presiden. Di dasar hierarki atau piramida kita mempunyai perda. Perda ini terdiri dari peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh DPR di provinsi bersama gubernur, mengatur hal-hal khusus di tingkat provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Inilah aturan yang paling dekat dengan keseharian masyarakat, dibuat khusus sesuai kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Begitulah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari UUD 45 di puncak hingga perda pada dasarnya. Semuanya saling terkait dan tidak boleh saling bertentangan. Sistem ini memastikan adanya keselarasan hukum dari tingkat nasional hingga daerah. Menariknya, meski terlihat kaku, sistem ini sebenarnya dinamis. Peraturan bisa diuji, diubah, atau bahkan dibatalkan jika tidak sesuai dengan peraturan di atasnya. Inilah yang menjamin sistem hukum kita tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Sekarang kita masuk ke Lembaga Peradilan Nasional. Lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapat keadilan. Lembaga peradilan yang ada di Indonesia yang pertama yaitu Mahkamah Konstitusi, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk hal-hal yang berkaitan dengan UUD 1945. Yang kedua ada Mahkamah Agung, merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan. Lingkungan peradilannya yaitu Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Kemudian Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding. Yang ketiga ada Pengadilan Agama untuk mengadili perkara perdata dengan menurut hukum agama Islam pada tingkat banding. Yang keempat ada Pengadilan Militer untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Kemudian yang terakhir Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa tata usaha negara. Peraturan perundang-undangan dan lembaga peradilan adalah dua pilar utama dalam sistem hukum Indonesia. Keduanya saling melengkapi dan berinteraksi untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Proses peradilan terbagi menjadi dua, yaitu pidana dan perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam masyarakat, terutama mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan tersebut. Proses peradilannya yaitu yang pertama, pengajuan gugatan oleh penggugat, kedua, pemanggilan para pihak oleh pengadilan, ketiga, mediasi, keempat, pemeriksaan perkara, kelima, pembuktian, keenam, kesimpulan para pihak, kemudian yang ketujuh, putusan hakim, dan yang terakhir, eksekusi putusan.
Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, serta bagaimana negara menindak pelaku tindak pidana dan penjatuhan sanksi. Proses pengadilannya yaitu yang pertama, penyelidikan oleh kepolisian, kemudian penyidikan oleh kepolisian, yang ketiga, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, keempat, pemeriksaan di sidang pengadilan, yang kelima, tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum, keenam, pembelaan atau pledoi oleh terdakwa atau penasihat hukum, ketujuh, replik dan duplik, kedelapan, putusan hakim, 9, upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali, dan yang terakhir, eksekusi putusan oleh jaksa.